Pak Berlian, waktu kita cukup terbatas, masih banyak pertanyaan, Pak. Saya ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Ini tampaknya tanpa menyebutkan nama dan juga lokasinya. Oh, ternyata ada nih, Pak, di pertanyaan sebelumnya atau di live kita sebelumnya. Pak Edi yang ada di Bandung ini mempertanyakan saham Amar untuk minggu depan. Hari ini koreksinya juga cukup dalam ini setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan-perdagangan sebelumnya. Bang Amar, untuk minggu depan, peluangnya seperti apa, Pak Berlian? Karena menurut saya kenaikannya sudah sampai ke level bisa dikatakan hampir malah 100% ya, masih dari 400 ke level 800. Jadi ini kenaikannya sudah cukup tinggi. Apabila kita menargetkan kenaikan lebih tinggi lagi, kita menggunakan Fibonacci, maka angka 1000 pun sebetulnya tidak menjadi bukan suatu masalah. Tetapi koreksi yang wajar ke angka sekitar 560, saya rasa menjadi suatu yang lebih sehat dibandingkan kita langsung terbang ke angka 1000 ya, Mas Devi. Oke, dengan posisi saat ini, bagi yang sudah profit, rekomendasinya seperti apa, Pak? Atau bagi yang nyangkut di level atas mungkin dengan peluang koreksi yang terjadi ke 500, strategi untuk Bang Amar? Oke, dengan pola yang terjadi hari ini, di mana candle-nya cukup solid, saya melihat ini untuk hari Senin kemungkinan masih akan ada rebound ya. Kalau memang harga tersebut sudah mencapai ke level untuk BEP ataupun untuk profit. Meskipun tipis, saya rasa bisa melakukan take profit ataupun exit lebih dahulu. Sambil menunggu pola konsolidasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada Bapak Bambang Februamito dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk MTEK sudah averaging down di 1907. Target price dan harganya di berapa ini? Untuk MTEK 1907. Hari ini 1865. Masih nyangkut sepertinya, meskipun sudah averaging down, Pak Berlian. Iya. Untuk MTEK sendiri, penurunannya agak berbalikan, Mas David, dengan saham Amar tadi ya. Untuk penurunan saham MTEK ini malah koreksinya bisa dikatakan butuh rebound yang untuk menutupnya. Jadi saya lihat untuk di area 2100, 2150, saya rasa itu merupakan target berikutnya ya. Untuk ini ada untuk MTEK ini untuk rebound area tersebut. Jadi masih bisa di hold dengan angka 1900 tadi ya. Average dari di angka segitu. Ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Ari dari Purwokerto menanyakan saham perbankan digital ini, BBYB, sudah beli di harga 2.250. Support dan resistennya untuk jangka pendek dan menengah direkomendasikan averaging down tidak untuk BBYB? Untuk averaging down, menurut saya butuh koreksi yang cukup lebih dalam lagi, yaitu di angka sekitar 1.800 sebaiknya. Artinya apabila tidak ke sana, mendingan uangnya bisa digunakan untuk saham yang lain lagi, Mas. Untuk misalkan masih di hold, maka batas terakhirnya adalah di angka 2.000, di mana itu menjadi angka psikologis. Apabila tembus di bawah itu, saya lebih menyarankan untuk melakukan atas lebih dahulu ya, untuk saham BBYB. Baik, kalau ingin averaging down, tunggu ke level yang lebih dalam lagi, di 1.800, Bapak Ari di Purwokerto untuk BBYB buy di 2.250. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Edi, ini dari Batam ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Agro sudah ambil di 1.600, Pak. Ya, untuk agro berbeda dengan BBYB yang memang kita lihat secara tren sebetulnya lebih, bisa dikatakan lebih uptrend dibandingkan agro itu sendiri. Kita melihat ada dua area yang bisa dikatakan cukup menarik, yaitu di angka 1.100 untuk si agro ya. Jadi untuk yang misalkan sudah memiliki agro ini sebelumnya, maka saran saya sebaiknya menunggu di area 1.100-an untuk melakukan average down untuk saham agro ini. Apabila sudah memiliki posisi, maka target untuk resistennya di area 1.580, kurang lebih dari sana. Baik, Pak Edi di 1.600 ini nyangkut di level atas. Tadi kalau ingin averaging down di 1.100 lebih direkomendasikan tunggu koreksi lebih dalam kembali untuk agro. Bapak Edi yang ada di Batam, paling tidak minimalkan kerugian yang terjadi. Selanjutnya saya akan coba sapa, ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Berlian. Untuk saham PMMP, Pak, punya di harga 432. Panca Mitra Multi Perdana. Oke, PMMP. Ya. 432 ambil posisi. 432 ambil posisi, rasa itu udah cukup angka yang cukup murah sekali ya Mas ya. Karena secara chart pun juga lumayan, bisa dikatakan itu level yang support yang cukup kuat. Saya rasa ini suatu rekomendasi juga, atau bisa dikatakan baik yang belum punya pun bisa melakukan akumulasi hal yang sama juga. Seperti yang dilakukan oleh
penanya tadi, dengan target harga ke level 478 saya lihat Baik. untuk saham ini. Oke, selanjutnya Ibu Novi dari Manado menanyakan ICBP dengan posisi 9.300. Kemudian ICBP juga ditanyakan Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. ICBP sampai dengan akhir Januari sudah punya di 8450 ini. Posisi berbeda untuk ICBP. Iya, yang satu di level 9.300 ya, Ya. Mas David ya. Kemudian satu lagi di 84, sekitar 8.400-an. Menurut saya untuk yang sudah memiliki di harga 9.300, saya rasa untuk melakukan average down juga sama ini, karena saya melihat ini polanya masih cukup bisa dikatakan solid untuk bearish-nya, Mas. Jadi kita perlu mengantisipasi untuk penurunan lebih dalam. Untuk di angka sekitar 8.300 sampai 8.200 itu merupakan strong support-nya untuk ICBP ini sendiri. Baik untuk yang penanya kedua tadi yang sudah memiliki posisi di harga 8.400, menurut saya juga bisa melakukan average down di harga tersebut ya, untuk misalkan besok terjadi koreksi lagi. Oke, baik. ICBP 2 penanya yang masuk, Ibu ada Bapak Mahmudin Siregar tadi yang sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sayang sekali waktu kita cukup terbatas, Pak Berlian. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf tidak bisa mengulas satu persatu. Dan mungkin diperdagangkan esok di program yang sama di jam yang sama Anda bisa bergabung kembali bersama kami. Pak Berlian, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Mas David, terima kasih juga, sehat selalu juga. Baik, terima kasih.